bisa kali datang ke depan. Itu kita udah ngantri di sini. Wah, sepanjang-panjangnya dah. Kalau datang siang ya begini gitu. Macet udah nih. Udah macet masuk ke wilayah Banten atau ke gerbangnya. Tapi kalau kita mendatangnya bisa sini kan pagi sekitar jam 4 paling lambat setengah 5 ya, insyaallah kosong dapat antrian di depan parkiran. Kalau siang ya begini udah nggak bergerak. Ini arah mau keluar. Gunung Santri berada di kawasan pantai utara Banten, Kampung Merapit, Desa Ukir Sari, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Letaknya sekira 25 km dari arah Serang dan 7 km dari Cilegon. Letak Gunung Santri berada di tengah dikelilingi gugusan gunung-gunung yang memanjang dimulai dari pantai dan berakhir pada gunung induk yaitu Gunung Gede. Jika melintas di Jalan Raya Bojonegara Pulau Ampel, dari pinggir jalan terlihat bukit di sebelah kiri jalan. Terlihat tandus tanpa pepohonan besar yang tumbuh di atasnya. Di puncak bukit, terlihat bangunan kecil yang di dalamnya terdapat makam keramat. Warga menyebut bukit ini dengan nama Gunung Santri. Di sekitar Gunung Santri terdapat perkampungan di antaranya Lumajang, Beji, Kejangkungan, Gunung Santri, dan Pangsoran. Khusus di kaki bukit Kampung Beji terdapat Masjid Beji yang merupakan tonggak sejarah kota Cilegon. Kampung Beji juga dikenal sebagai tempat kelahiran pahlawan nasional Brigjen Kiai Haji Syamun pada tanggal 5 April tahun 1894. Sebetulnya, Gunung Santri tidak memenuhi kriteria untuk disebut gunung. Namun, warga setempat sudah menyebut bukit tersebut dengan sebutan Gunung Santri. Jalan menuju ke sini siap-siap menanjak dengan kemiringan 70-75 derajat. Butuh stamina prima untuk mencapai tujuan jika akan berziarah. Awet gunung siap. Sehat ya, laris manis. Saat ini kawasan gunung ini menjadi salah satu wisata religi yang paling tersohor di Serang. Kedekatan Syekh Muhammad Soleh dengan Sunan Gunung Jati membuatnya dianggap sebagai tokoh Islam paling penting di wilayah Banten. Gunung Santri tidak pernah sepi dari kunjungan para peziarah. Sensasi berbeda akan terasa jika berziarah ke tempat ini, karena wisatawan harus mendaki ke puncak dan melewati jalur yang cukup curam. Nah, ini kerak nasi khasnya Pak Haji Berziarah Muslim. di Gunung Santri terlebih ketika Lebaran dimanfaatkan oleh ratusan pedagang kaki lima PKL yang berjejer di sepanjang jalan menuju ke atas Gunung Santri. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Banten telah memadati jalan setapak menuju makam Syekh Muhammad Soleh yang terletak di atas Gunung Santri dengan ketinggian 600 meter. Memang untuk menuju ke atas Gunung Santri harus berjalan selama 30 menit, dengan melewati antrian yang lumayan panjang. Tidak hanya itu, penziarah pun harus menyediakan uang receh untuk berbagi sedikit sedekah. Oke nggak? Oke, men, ngos-ngosan ini masih jauh. Sejauh. Ya, belum setengah-tengahnya aja. Bismillah Pak Haji. Bismillah. Naik kuat. Buat. Ya. Naik terus. Ayo naik terus. Di pertengahan Gunung Santri banyak penziarah yang baru saja pulang dari atas. Kita baru mau naik. Ini Pak Haji Muslim. Meski melelahkan, suguhan pemandangan indah di sepanjang perjalanan akan menemani. Hal itu karena tempat ini berada di tengah-tengah gugusan pegunungan yang ada di Banten. Gugusan tersebut memanjang dari pantai dan berakhir di Gunung Gede. Hijaunya hutan dengan burung-burung yang bernyanyi akan menemai di sepanjang perjalanan.
Semakin ke atas panorama semakin indah. Wisatawan dapat melihat Muslim udah gunung-gunung lelah tuh, lain yang kelihatan ada tuh. di wilayah Banten. Mana teng-tengannya itu? Oh, Air. siap. Wah, persiapan Jalan. buat haus. Kan main Waji. Terus mana? Lumayan lah. Lumayan. Waduh. Obat puyeng. Oh ini. Kalau kamu saya mah kodrek. Kalau bodek tapi lama-lama overdosis. Oh gitu ya. Ya, kalau ini mah dijamin. Oh. Masa hanya di setting sih? Ini obat puyeng ternyata baru tahu saya ini obat puyeng. Obat Tahu puyeng, saya Bapak. Semangat deh. Oke, Yo, semangat. ya. Salam sehat. Laris manis. Ini pemandangan dari atas Gunung Santri. Ya, ini suasana para penziarah yang ingin naik ke puncak ya, ke makamnya Syekh Muhammad Shaleh bin Abdurrahman. Banyak sekali penziarah yang datang, luar biasa, termasuk ini Haji Muslim. Udah kelelahan beliau. Yang panas, yang capek bisa berhenti sejenak menikmati rujak untuk penghilang penat sama lelah no. Lihatin doang saya mah. Oh, kirain Haji Muslim beli. Cuma Pemandangan indah dan udara sejuk di puncak Gunung Santri akan menghilangkan rasa lelah dan penatnya perjalanan ke tempat ini. Hijaunya hutan dengan kicauan burung-burung serta luasnya sawah yang terhampar terlihat indah dari atas Gunung Santri dan akan menjadi sensasi dan kenikmatan tersendiri bagi para penziarah. Alhamdulillah sudah sampai di makam Syekh Muhammad Shaleh bin Abdurrahman, Sohibul Makam ya, Gunung Santri. Para penziarah sedang menunggu pergantian dengan jemaah yang ada di dalam. Tim kelelahan ngasoh. Kita baru masuk gitu. Lagi banyak jamaah berdempel-dempel. Saya nggak kuat. Kan, untuk sehat dulu ya. Begini, penuh perjuangan. Nah, jamaah sudah bergantian. Yang di dalam sudah keluar. Ini yang baru datang langsung memasuki makam atau makbaroh Sohibul Makam. Mulai. Alhamdulillah sampai di atas pintu. Ini lihat pintunya. Memang nggak langsung masuk karena harus diam. Dan ini masih kosong. Ntar sekitar habis johor itu malah tambah membludak. Saya belum masuk nunggu giliran. Itu teman-teman informasinya. Di sekeliling makbaroh banyak tempat untuk menghilangkan lelah dan letih setelah mendaki dari bawah. Nih, ada yang mau ngopi, ada yang belanja souvenir. Lihat Haji Muslim, kita lihat. Yang mau naik ke atas Gunung Santri, siapkan fisik dan mental karena butuh perjuangan untuk sampai ke atas. Wah, Efek luar biasa. jalanlah kuat sampai kuat. Pemandangan dari atas Gunung Santri. Ya. Pemandangannya agak berkabut. Ya. Ini dari depan, ya. Makbaroh Syekh Muhammad Shaleh bin Abdurrahman. Dua doang tuh. Sayup-sayup kita dengarkan para penziarah sedang mendoakan Sohibul Makam. Alhamdulillah selesai
selesai sudah ziarah ke makam Muhammad Soleh bin Abdurrahman. Abdurrahman di Santri. Nah, sekarang tinggal perjalanan ke bawah lagi, mudah-mudahan dikasih berkah selamat dunia dan akhirat. Mari teman-teman. Gunung Santri ini Tirtayasa, Banten, Gunung Santri. Ya, ntar sore lanjut ya balik kandang. Capek. Ini suasana pagi hari Dagang di rumah. kampung. Ini mau arah jalan pulang, tapi kita punya tujuan mampir dulu ke tempat makam Tirtayasa, terus lanjut ke Banten, biarpun semalam sudah mampir. Nah, ini suasana jalan di kampung saya sepi. Nah, Guru, Syekh Muhammad Soleh, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Muhammad Soleh Gunung Santri wafat 1550 M. Beliau adalah seorang santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu, beliau menemui Sunan Gunung Jati. Beliau diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk mencari putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang sudah lama tidak ke Cirebon. Sambil berdakwah yang kala itu Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Sesuai ketelatenannya, akhirnya Syekh Muhammad Soleh pun bertemu Sultan Hasanuddin di Gunung Lempuyang dekat Kampung Merapit, Desa Ukirsari, Kec, Bojonegara yang terletak di sebelah barat pusat kecamatan yang sedang bermunajat kepada Allah SWT. Setelah memaparkan maksud dan tujuannya, Sultan Hasanuddin pun menolak untuk kembali ke Cirebon. Karena kedekatannya dengan ayahnya Sultan Hasanuddin, yaitu Syarif Hidayatullah. Akhirnya Sultan Hasanuddin pun mengangkat Syekh Muhammad Soleh untuk menjadi pengawal sekaligus penasehat dengan julukan Cili Koret, karena berhasil dengan pertanian dengan mengelola sawah untuk hidup sehari-hari dengan julukan Sawah Siderup yang berada di Blok Beji. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad Soleh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubalik dan menyiarkan agama Islam kembali. Keberhasilan Syekh Muhammad Soleh dalam menyebarkan agama Islam di pantai utara Banten ini didasari dengan rasa keikhlasan dan kejujuran dalam menanamkan tauhid kepada santrinya. Semua itu patut diteladani oleh kita semua, oleh generasi penerus untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Beliau wafat pada usia 76 tahun dan beliau berpesan kepada santrinya, jika ia wafat untuk dimakamkan di Gunung Santri. Di dekat makam beliau terdapat pengawal sekaligus santri Syekh Muhammad Soleh, yaitu makam Malik, Israel, Ali dan Akbar yang setia menemani Syekh dalam menyiarkan agama Islam. Syekh Muhammad Soleh wafat pada tahun 1550 Hijriah atau tahun 958 Masehi. Yeah.